teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, kali ini gua ada di mana coba? Rambut gua baru kan? Gua lagi ada di Underscore. Kebetulan lagi cukur hari ini. Kalau sahabat Bob yang pengen tahu Underscore, boleh lihat nanti di kolom description. Oke, sahabat Bob. Nah, sekarang kita langsung aja, kita mau bahas apa? Sahabat Bob pasti pengen tahu nih, terutama berita-berita bursa transfer. Salah satu yang paling menarik adalah Somers. Ya, kiper yang udah kita incar hampir 1 bulan, akhirnya Benvenuto Somers di Inter. Bahkan Somers juga menyampaikan pesannya, ciao ya, sampai ketemu dengan fans Inter di San Siro, karena saya memang menginginkan ada di Inter. Ini adalah klub yang punya sejarah yang kuat, dan terutama yang meyakinkan saya adalah Inzaghi. Karena saya suka bermain dari kaki ke kaki. Itu untuk Somers. Ternyata Inter ini luar biasa ya. Kita walaupun dalam kondisi krisis keuangan, Inter ternyata bukan hanya mendapatkan Somers, juga mendapatkan Audero. Audero, tahu Audero ya? Audero ini ternyata keturunan Indonesia, sahabat Bob. Dia bermain di Sampdoria. Sampdoria sekarang terdegradasi ke Serie B. Dan akhirnya Inter bisa meminjam dengan opsi membeli untuk musim depan. Jadi sekali nembak, dapatnya 2, sahabat Bob. Jadi kita udah tenang masalah kiper, karena selama ini kita berpikir, siapa nih yang akan menggantikan Handanovic? Siapa yang akan menggantikan Onana? Sekarang sudah terjawab. Jadi untuk kiper, kita udah beres, sahabat Bob. Nah, sekarang kita berbicara tentang striker. Kita sudah jelas kehilangan Lukaku, bahkan Presiden Moratti ya, mantan pemilik Inter menyatakan, saya tidak pernah menginginkan seorang Lukaku yang punya sikap seperti ini ada di klub Inter. Itu yang dibilang Moratti. Jadi sekarang Inter benar-benar serius mencari penggantinya Lukaku. Kemarin yang paling dekat adalah Scamacca. Ternyata kita sama-sama tahu Scamacca akhirnya membelot ke Atalanta. Sekarang Inter dengan serius mengejar yang namanya Balogun. Balogun dihargai Arsenal kurang lebih sekitar 45 juta. Kemarin ada saingan untuk Inter, itu Monaco menawar 30 juta. Itu juga ditolak sama Arsenal. Tapi Inter tetap akan mengejar Balogun dengan menawarkan kurang lebih sekitar 35 juta dengan plus 20%. Kalau Inter akhirnya nanti mendapatkan Balogun dijual, Arsenal mendapat hak 20%, sahabat Bob. Jadi kita tunggu, tapi kalau seandainya Balogun tidak dapat, Inter akan beralih ke pemain Iran yang bermain di Porto, namanya Taremi. Bukan seperti yang gue bilang kemarin, Tarmizi. Kan sahabat Bob ada yang bilang kan, Tarmizi itu tetangga gue. Bukan, namanya Taremi. Nah, ini juga harganya juga nggak murah ya, sahabat Bob. Harganya 30 juta, padahal usianya udah 30-an. Jadi kita akan lihatlah apakah Taremi, apakah Beto, atau Balogun yang akan masuk ke Inter. Jadi kita hanya tinggal menunggu siapa sebenarnya yang akan masuk ke Inter. Terus berita baik buat sahabat Bob bahwa Inzaghi akhirnya memperpanjang kontraknya sampai 2025. Walaupun belum ada resminya. Kenapa? Karena kemarin agennya datang ke kantor Inter membicarakan untuk perpanjang kontrak Inzaghi. Dan ini Inzaghi ini luar biasa. Kenapa? Dia pelatih yang low profile, tidak banyak minta ini, minta itu. Tetapi dia bisa membawa Inter musim lalu ke final Liga Champions. Walaupun tidak juara. Nah sekarang Inzaghi dengan menambah masanya 1 tahun di Inter, ini akan membuat Inter semoga semakin kuat. Walaupun ya sebenarnya menurut gua Inzaghi ini layak ditambahin gajinya. Kemarin gajinya 5 juta, walaupun sekarang perpanjang kontrak, gajinya tetap cuma 5 juta. Kita berharap semoga nanti Inzaghi benar-benar bisa memberikan bintang kedua di musim ini, sahabat Bob. Dan selamat juga buat Bastoni dan Di Marco yang sudah menjadi bintangnya Liga Champions musim kemarin. Jadi dia 2 orang pemain Inter nih masuk ke dalam starting line up-nya Liga Champions musim kemarin. Jadi ini berita baik buat kita. Dan ini juga Di Marco juga akan perpanjang kontrak. Juga si Lautaro juga akan perpanjang kontrak. Jadi
ini benar-benar berita gembira buat kita sahabat Bob. Nah, sekarang Inter tinggal mempersiapkan untuk mencari back ya. Back kemarin kita bicara Tomiyasu. Tomiyasu ini pemain Arsenal berkebangsaan Jepang dan ini juga kemungkinan dalam satu paket dengan Balogun. Semoga dia dapat. Tetapi Atlanta yang punya Demiral sekarang juga sudah melunak. Kemungkinan Atlanta akan memberikan pinjaman ke Inter untuk Demiral. Karena memang seperti gue bilang sahabat Bob, gue tidak begitu suka dengan Demiral. Mainnya kasar, serudak-seruduk, makanya di Juventus juga tidak terlalu bagus, di Atlanta juga tidak terlalu bagus, tapi kenapa Inter masih mengincar gitu loh. Nah makanya kalau gue berpikir lebih baik Jan Bisek yang kemarin masuk, itu aja dipoles. Ya, Darmian bisa menjadi seniornya yang ngebantu mentorinnya si Jan Bisek gitu. Tapi kalau memang Demiral akhirnya masuk, mau nggak mau, yang namanya kita sebagai fans layar kaca, ya kita hanya menerima ya. Benar nggak sahabat Bob? Jadi nanti besok ya, besok Inter akan ketemu dengan Salzburg. Itu adalah pertandingan persahabatan. Besok kita coba nonton dan kalau memang bisa besok, gua akan live. Tapi yang jelas kita dengan senang hati menerima Somers. Nah, sedikit kita berbicara, kenapa ya Bung Bob? Kenapa nih Sarmazik belum masuk juga? Nah, Sarmazik ini kan dia ada dua sahabat Bob. Jadi antara Fabian yang masuk ke Udinese, nah Fabian ini aja yang agak nyangkut sedikit. Tapi don't worry sahabat Bob. Kemungkinan mungkin hari ini tidak jadi tes medis si Sarmazik. Semoga Sarmazik besok juga akan tes medis. Jadi cukup sabar aja sahabat Bob, karena memang bursa transfer kali ini benar-benar membuat kita, kenapa ya? Inter kenapa ya? Menjual pemainnya murah, membeli pemain mahal, kan banyak yang berkata seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Sekarang ini yang paling penting adalah Inter fokus. Kenapa? Karena hanya tinggal mencari back dan striker. Kalau memang striker udah didapat, back udah didapat, Inter dan Inzaghi sudah fokus untuk menyambut musim yang baru, karena tanggal 20 Agustus Inter akan ketemu dengan Monza. Itu langsung di Giuseppe Meazza. Oh ya, sedikit yang ada berita kurang mengembirakan bahwa Acerbi cedera otot. Nah, kemungkinan nanti Acerbi tidak akan bisa bermain melawan Monza dan Steven de Vrij akan menggantikan si Acerbi. Jadi kita hanya tinggal bagaimana sekarang Inter benar-benar fokus. Kenapa? Karena hanya ini untuk menyambut musim yang baru, Inter benar-benar bisa kokoh. Apalagi kita udah punya gelandang yang benar-benar hebat. Jadi kita hanya tinggal menunggu. Kenapa? Kita sebagai fans hanya tetap bangga dengan Inter kita dan tetap semangat juga. Karena kenapa? Inter itu selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo!